Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adihan Faizatul Ilma dengan NIM 190321100043 dari kelas Agribisnis A untuk ujian mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Baik, untuk komoditas yang saya ambil yaitu padi, jagung, dan juga tebu. Dan untuk padi dan jagung yang merupakan komoditas utama nasional dari Indonesia sendiri, maka saya jadikan satu karena berada dalam referensi yang sama dan juga mengalami masalah yang sama. Padi dan jagung merupakan komoditas utama nasional yang memiliki konsumen terus meningkat setiap tahunnya. Kedua komoditas ini harusnya menjadi kebutuhan pokok yang mengutamakan keperluan nasional. Pemerintah juga harus membuat langkah-langkah untuk mempertahankan ketersediaan pangan nasional agar tetap menjaga kesejahteraan petani komoditas padi dan jagung. Kebijakan pangan nasional bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, menjamin ketersediaan pangan di setiap saat di setiap tempat dengan harga yang terjangkau, dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam kondisi yang seperti di atas. Yang menjadi masalah adalah bagaimana perlindungan yang perlu ditempuh dalam menyikapi perkembangan kompetitif produksi dunia, terlebih-lebih menghadapi perdagangan bebas ASEAN. Peran pemerintah sangat strategis dalam pengembangan pangan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Informasi kebijakan pengembangan komoditas padi dan jagung yang telah dilakukan adalah sangat penting karena komoditas ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kebutuhan pangan nasional. Kecenderungan untuk mencapai sasaran kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama, namun tidak diperlengkapi dengan pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan yang dimulai dari hulu hingga hilir perlu adanya sinkronisasi sehingga pengembangan produk pangan tersebut dapat sejalan dengan apa yang terjadi di hulu atau di hilir. Hal ini tentu juga didasari dari peraturan perundang-undangan yaitu UU nomor 12 tahun 92 tentang sistem budidaya tanaman, UU nomor 899 tentang perlindungan konsumen, dan UU nomor 18 2012 tentang pangan. Sebagai pengejawantahan, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 35 Permentan OT 147 2008 tentang persyaratan dan penerapan cara pengolahan hasil pertanian. Kemudian untuk komoditas yang terakhir yaitu tebu. Impor gula mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun penelitian yang mendukung pencapaian swasembada gula telah banyak dilakukan, namun penelitian terkait analisis potensi atau suatu wilayah untuk pengembangan komoditas tebu belum banyak dilakukan. Dalam rangka mendukung swasembada gula, Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang gula terbesar yaitu sebesar 49,14%, dibutuhkan peranannya dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan produksi gula. Di Kabupaten Bondowoso merupakan penghasil tebu terbesar dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2015. Total produksi tebu yang dihasilkan di daerah ini sebesar 174.130 ton. Pengembangan perkebunan tebu juga didukung keberadaan pabrik gula Prajekan di Kabupaten Bondowoso dan pabrik gula di sekitar Kabupaten Bondowoso, sehingga produksi tebu yang dihasilkan tidak perlu takut tidak akan tergiling karena pabrik gula tersebut bisa menampung tebu yang dihasilkan oleh petani. Meningkatkan daya saing wilayah merupakan hal yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Selain dukungan potensi wilayah yang ada, perlu juga dukungan pemerintah dengan peningkatan infrastruktur yang lebih pada lahan-lahan penghasil tebu, sehingga pada saat panen kegiatan muat angkut tebu bisa lebih mudah dan meminimalisir berkurangnya rendemen karena proses yang terlalu lama di lahan. Dukungan pemerintah pada sarana produksi juga diperlukan mengingat tebu merupakan bahan makanan yang sangat penting dan tanaman yang sangat komersial. Terima kasih atas presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.